Ketua, para wakil ketua dan anggota Dewan Provinsi yang terhormat, anggota Forkopimda Provinsi Lampung atau yang mewakili, terima kasih telah hadir. Para bupati, wali kota se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, yang saya hormati, yang mewakili Bapak Menteri Pertahanan Laksamana M. Faisal dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, pimpinan Partai Politik Daerah Lampung, yang saya hormati pimpinan organisasi pemuda, organisasi wanita, organisasi kemasyarakatan, organisasi publik, dan yang kami hormati para sesepuh, para mantan pejabat yang telah banyak berkiprah berbuat meninggalkan baktinya untuk Provinsi Lampung. Undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama dan paling utama, syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat taufik dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, lahir dan batin, sehingga kita semua dapat menghadiri acara sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-51 Provinsi Lampung tahun 2012. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, kami mengucapkan dirgahayu kepada seluruh warga masyarakat Lampung. Semoga melalui kebangkitan 51 tahun Provinsi Lampung saat minggu ini terus kita tingkatkan persatuan dan kesatuan, sehingga terus membangun berbagai aspek kehidupan menuju terwujudnya Provinsi Lampung yang adil dan sejahtera yang kita cita-citakan bersama. Tidak terasa Bapak Ibu semua, Provinsi Lampung telah berusia ke-51 tahun. Setiap kali peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung, tentunya kita melakukan introspeksi terhadap apa kita lakukan, karena tidak ada suatu daerah, suatu negara yang bisa sukses tanpa kepemimpinan, tanpa kebersamaan yang masyarakat terpilih yang telah melakukan hal terbaik mengintegrasikan. Yang terhormat para bupati wali kota, yang terhormat para anggota DPRD, pimpinan DPRD, kita adalah sahabat untuk berbuat memberikan karma bakti yang terbaik untuk warga masyarakat, untuk daerah kita yang ada di Lampung, sehingga pada saatnya nanti ketika kita memberikan kesempatan kepada penerus-penerus kita, yang telah semaksimal mungkin kita lakukan, pembangunan akan melanjutkan kesuksesan yang telah kita lakukan, buat kita untuk terus bekerja keras dengan penuh semangat di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Provinsi Lampung kita ketahui merupakan daerah yang secara geostrategis. Lampung memiliki kumpulan kooperatif yang berbeda, yang unik dibanding provinsi-provinsi lain. Harmonisasi, suatu sinkronisasi pembangunan untuk kebersamaan kita, kemudian juga dengan pihak swasta dan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat saat ini, kita harus kita bangkitkan agar semakin bertambah rasa dan harmonis. Untuk itu, saya selaku Gubernur Lampung, kami pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan, khususnya para anggota DPR, para pimpinan DPR yang kami hormati, atas kemajuan yang telah kita bersama-sama kita capai, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan ketertiban masyarakat. Hadirin sidang paripurna istimewa DPRD yang saya hormati, dari sisi politik kita sama-sama bisa melihat kedewasaan berpolitik masyarakat kita. Kesadaran ideologis dan politik semakin meningkat, demokrasi terus berkembang, walaupun sedang dalam tahapan transformasi dari sekedar demokrasi formal atau formalitas demokrasi menjadi demokrasi yang esensial. Namun ketertiban masyarakat
tetap kondusif dan tidak terjadi gejolak yang berarti selama kompetisi politik yang berlangsung. Hal ini tentunya berkat kerja keras kita semua sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Khususnya kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada aparatur keamanan dan penegak hukum, kepada Bapak Kapolda Provinsi Lampung, Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Herwinarko beserta jajaran, beserta pejabat utama Polda, kepada jajaran Korem Garuda Hitam, dan unsur-unsur dari TNI yang lain yang betul-betul mewujudkan persatuan dan kesatuan, menyatu dengan masyarakat untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah-tengah masyarakat. Memang harus juga kita akui bersama bahwa begitu banyak terdapat ruang-ruang untuk improvisasi inovasi di bidang Kamtibmas yang harus kita tingkatkan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Lampung mengembangkan konsep yang sebentar lagi insya Allah akan, yang kami hormati anggota-anggota DPRD akan pelajari, kami masukkan dalam bentuk rancangan rembuk pekon ataupun rembuk desa ataupun rembuk kampung untuk melakukan deteksi dan cegah dini, untuk melakukan upaya-upaya cegah dan tangkal antisipatif terkait dengan gejolak-gejolak sosial yang muncul di masyarakat. Dewasa ini tentunya harus kita sadari bersama bahwa nama Lampung sedikit kurang baik di tingkat nasional karena juga munculnya aksi-aksi pembegalan kendaraan bermotor hingga meluas di luar wilayah Provinsi Lampung dan juga penyalahgunaan narkotika yang begitu masif. Untuk itu, kerjasama kita semua sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing bersama dengan penegak hukum agar kita betul-betul bekerja keras dan bersungguh-sungguh memberantas kejahatan tersebut, sehingga untuk sementara kita bisa menekan rasa aman dan mewujudkan rasa nyaman di masyarakat Provinsi Lampung ini. Karena itulah yang harus kita tekan, angka-angka kriminalitas. Tetapi yang saya hormati para anggota dewan dan pimpinan dewan, itu tidaklah cukup, karena kembali kepada kita semua. Akar dan permasalahan daripada kejahatan, daripada kriminalitas adalah kemiskinan. Dan kemiskinan itu adalah tugas utama untuk kita selesaikan. Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh anggota DPRD bersama legislatif yang ada di Provinsi Lampung ini, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, baik DPRD provinsi maupun hari ini, ketika seluruh komponen masyarakat se-Indonesia menggugat sentralisme yang dilakukan pada masa Orde Baru, kita menginginkan adanya desentralisasi. Maka pada saat ini desentralisasi telah dilaksanakan, ekonomi daerah telah dilaksanakan, dan salah satu tugas pokok pemerintahan daerah, yaitu pemerintah daerah dan legislatif daerah, DPRD, provinsi dan kabupaten kota, yaitu untuk mengangkat kesejahteraan warga masyarakat. Ketika daerah-daerah dimekarkan, provinsi-provinsi dimekarkan, ketika kabupaten-kabupaten dimekarkan, bukanlah ekses-ekses negatif munculnya raja-raja kecil yang diinginkan oleh konseptor, oleh pemikir-pemikir di Republik Indonesia menekan angka kejahatan, tapi betul-betul untuk memerangi angka kejahatan adalah dengan kita mengentaskan kemiskinan. Dalam tataran penyelenggaraan pemerintah, bapak-bapak, ibu, anggota forum koordinasi pimpinan daerah, atas kebersamaan dan kekompakan kita selama ini, mudah-mudahan ini dapat terus kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan, sehingga setiap beban tugas kita di sektor kita masing-masing terasa berat. Ketika kita sharing bersama-sama, ketika kita muncul kesamaan gerak dan langkah, maka dapat sama-sama kita hadapi dengan terasa lebih ringan. Demikian juga halnya antara pemerintah provinsi dengan DPRD, antara pemerintah kabupaten kota dengan DPRD kabupaten kota. Telah terbangun kemitraan yang kian harmonis, walaupun kita juga sama-sama melihat, mendengar dari media massa bahwa ada beberapa daerah yang masih terkendala hubungan antara legislatif dan eksekutif. Tentunya
harus disadari secara bersama. Pemerintahan daerah untuk memajukan suatu daerah harus ada kebersamaan antara pemerintah daerah dengan legislatif, sehingga pelaksanaan tugas sesuai dengan berbagai agenda pembangunan dapat diwujudkan berdasarkan kewenangan, peran serta tanggung jawab masing-masing. Saya mengimbau pada seluruh komponen masyarakat, seluruh pejabat pemerintah maupun anggota DPRD untuk kita memprioritaskan agenda-agenda pembangunan dan menghentikan segala macam bentuk aksi-aksi politik yang tidak sehat yang akan menghambat agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Lampung, warga masyarakat Lampung yang kami banggakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan atas bawah, top down ataupun bawah atas, bottom up. Kita sama-sama melihat, menyaksikan bahwa telah dilaksanakan musrenbang di kabupaten-kabupaten kota kita. Tentunya kami berharap agar musrenbang itu betul-betul membawa hal-hal yang esensial. Kemudian Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menetapkan nawacita bila prioritas pembangunan sebagaimana garis besar yang telah diberikan arahan untuk pelaksanaan tujuan pembangunan dalam 5 tahun ke depan ini. Guna mewujudkan nawacita tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Terkait hal tersebut, Provinsi Lampung sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia memiliki tanggung jawab. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan nawacita, poin-poin nawacita tersebut, khususnya untuk mendukung pemerintah pusat mewujudkan ketahanan pangan, mendukung pemerintah pusat dalam rangka mensinergikan pelaksanaan pembangunan yang selaras dengan prioritas sasaran nasional. Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Lampung. Selamat datang Bapak Ketua MPR RI, Bapak Zulkifli Hasan. Terima kasih telah berkenan hadir Bapak dalam acara Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-51. Mengingat sibuknya waktu Bapak, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Kami ulangi, prioritas dan sasaran pembangunan 5 tahun ke depan yang telah ditetapkan, baik di bidang infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan yang lain. Untuk tahun 2016 telah ditetapkan tema pembangunan Provinsi Lampung, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Capaian Provinsi Lampung tahun 2015-2019 sebagaimana berikut. Di bidang infrastruktur, saat ini kita menyadari bahwa begitu banyak kondisi infrastruktur kita yang belum baik, sehingga dibutuhkan perbaikan infrastruktur, dan ini menjadi prioritas pembangunan kita dalam masa 2015-2019. Khususnya sadari untuk luas daerah Provinsi Lampung yang begitu luas dengan jumlah penduduk yang hampir sama dengan DKI Jakarta, kemampuan finansial kita, kemampuan fiskal kita belumlah memadai ataupun bahkan jauh dari memadai. Untuk itu kita membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Dan saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum, tidak menjadi masalah untuk masyarakat, untuk pemerintah Provinsi Lampung, apakah dana tersebut dibantukan kepada pemerintah Provinsi Lampung ataupun kabupaten kota untuk kita perbaiki kondisi infrastruktur tersebut, jalan atau jembatan tersebut, ataupun pekerjaan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat. Yang penting jangan sampai tanggung jawabnya kondisi infrastruktur berada di kita, sementara dananya masih berada di pemerintah pusat. Kemudian untuk jalan nasional, pemeliharaan, penggantian, dan duplikasi jembatan pada beberapa ruas jalan dan pembebasan lahan untuk percepatan pembangunan jalan tol. Di pemerintahan Provinsi Lampung dibagi oleh 2 tim.
Tim 1 untuk di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang dipimpin oleh Bapak Asisten 2, sementara tim 2 untuk wilayah Pesawaran dan Lampung Tengah dipimpin oleh Bapak Asisten 1 sudah melakukan percepatan pembangunan jalan tol di Provinsi Lampung ini. Dan saya memberikan dukungan kepada konstituennya untuk membantu pemerintah Provinsi Lampung agar betul-betul warga masyarakat menyadari bahwa pembangunan ini tidak lain dan tidak bukan, tidak ada motif pribadi di sini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Lampung pada khususnya dan penduduk yang berada di wilayah Sumatera pada umumnya. Kemudian sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah pusat memberikan target yang nyaris mustahil untuk dilaksanakan terkait dengan mendukung ketahanan pangan, yaitu peningkatan 1 juta ton, di mana hasil produksi kita tahun lalu itu sekitar 3,3 menjadi 4,3 ton. Harapan pemerintah pusat begitu tingginya kepada daerah Lampung tidak lain dan tidak bukan karena pada saat akhir tahun lalu pemerintah pusat melakukan upaya-upaya khusus yang sifatnya luar biasa. Kita pemerintah Lampung, seluruh dinas di lingkungan pertanian provinsi dan kabupaten kota beserta para petani kita menyambut dengan gembira dan bekerja keras sehingga upaya khusus tersebut berhasil 100% dilaksanakan di wilayah Provinsi Lampung ini. Dan tentunya targetan kita yang terdekat yaitu agar bandara kita yang paling dekat minimal menjadi bandara embarkasi haji sebelum menjadi bandara internasional full operation. Bandara embarkasi haji ini sangat penting untuk kita laksanakan, mengingat Bapak Ibu daftar antrian haji telah begitu panjang dan diprioritaskan warga negara yang sudah sepuh, yang senior-senior. Apabila perjalanan waktu tempuhnya itu dapat kita efisienkan, tidak harus transit lagi di Jakarta, bisa dari Bandara Udara Republik langsung menuju Jeddah, Saudi Arabia, sehingga warga-warga senior, penduduk-penduduk Provinsi Lampung ini betul-betul bisa menghemat tenaga dan pikirannya, bisa dapat lebih berkonsentrasi untuk beribadah. Tentunya juga untuk mendoakan kita semua warga masyarakat dan pemerintah Provinsi Lampung. Kemudian kami dalam proses untuk juga pengembangan Bandar Udara Pangkalan Udara Angkatan Darat Gatot Subroto, kemudian Pangkalan Udara Angkatan Udara Astra Setra, kemudian Pangkalan Udara Perintis Pukon Serai sebagai bandara perintis untuk kepentingan ekonomi masyarakat sekitar, kabupaten-kabupaten sekitar, dan untuk kepentingan mitigasi. Kemudian di bidang sosial budaya, keamanan dan ketertiban, peningkatan akses dan kualitas pendidikan kita melalui pemerataan tenaga pendidik khususnya di daerah terpencil. Pemerintah Provinsi Lampung dengan mendukung, meniru, mengkopi program yang telah dilakukan oleh Bapak Menteri Anies Baswedan. Beliau membuat Indonesia Mengajar kita karena kita melihat begitu baik hasilnya, begitu baik manfaatnya, kita membuat program Lampung Mengajar yang telah dilakukan dan partisipasi aktif kepada kami selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Kami berharap hubungan silaturahim yang terjalin baik di antara kita untuk tetap terpelihara dan kita tingkatkan. Mengingat silaturahmi dan hubungan kekeluargaan merupakan suatu hal yang kekal dan abadi serta tidak lengkap oleh waktu dan usia demi dan untuk daerah Provinsi Lampung yang kita cintai ini. Semoga program-program pembangunan tersebut di atas dapat terrealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dan dalam prosesnya tidak mengalami hambatan ataupun rintangan yang berarti. Sekali lagi selamat berulang tahun. Semoga kesabaran, keikhlasan dan ikhtiar yang kita lakukan untuk membangun daerah Lampung yang tercinta senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudara hadirin semua, saya ucapkan terima kasih. Dirgahayu Provinsi Lampung ke-51. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli Betapi Suawai, selamat menyaksikan. Dilanjutkan dengan pemotongan hukum hari ulang tahun Provinsi Lampung ke-51 oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung. Semoga tetap mendapatkan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Baik dari kita saksikan atau langsung. Terima kasih.